Udah pernah lihat barang ini belum? Kalau belum, saya kenalin. Ini namanya adalah monitor. Ini namanya adalah TV. Beda ya sama zaman sekarang. Nyari motherboard yang sanggup menjinakkan Ryzen kamu? Cek nih, MSI MAG X570S series mempunyai semua fitur canggih chipset X570, menggabungkan 2+2 power phase, extended cooling design, dan AI Frozen Cooling, membuat semua MSI MAG X570S sanggup menghandle CPU kelas atas sekalipun. Mensupport DDR4 RAM hingga 5100 MHz, NVMe Gen 4, ditambah sama Wi-Fi 6E dan 2,5 Gbps LAN, membuat gaming performance-nya gak akan ada yang menghalangi. Halo semua, jadi mana? Ini adalah teknologi display. Ya, ini teknologi display yang jadul ya. Jadi ini dulu kita sebutnya dengan nama adalah monitor CRT, sedangkan ini adalah TV CRT. Jadi ceritanya teknologi itu terus berkembang, termasuk salah satunya adalah teknologi display. Jadi kalau zaman sekarang ini lebih banyak orang pakai TV atau monitor LED gitu ya, di mana itu adalah perkembangan dari LCD. Tapi ternyata sebelum ada teknologi LCD, orang makainya yang CRT kayak gini nih. Dan ini kalau orang Indonesia nyebutnya adalah tabung. Jadi ini adalah monitor tabung, yang ini adalah TV tabung. Dan kebetulan nama CRT sendiri itu adalah kependekan dari cathode ray tube, di mana tube-nya itu artinya adalah tabung dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi walaupun sekarang teknologinya udah berkembang, kita udah hampir nggak ada sama sekali orang yang menggunakan barang-barang tabung seperti ini, tapi masih ada orang yang bilang bahwa teknologi CRT ini itu lebih canggih dibandingin teknologi monitor LED yang kita pakai sekarang. Emang bener ya? Nanti kita coba lihat ya. Tapi yang pasti saya yakin banyak di antara kamu yang belum pernah melihat barang ini, atau mungkin at least belum sempat menikmati enaknya pakai layar CRT seperti ini ya. Terutama buat kamu yang lahir ya setelah tahun 2000-an. Karena di tahun 2000 ya masuk tahun 2000 itu hampir semua pabrikan display itu mulai beramai-ramai berpindah memproduksi LCD. Bahkan di tahun 2008 itu Sony mengumumkan bahwa mereka akan berhenti memproduksi monitor dan juga TV CRT. Walaupun sebenarnya kalau dari Sony Jepang sendiri itu sudah berhenti produksinya udah dari tahun 2004. Tapi untuk pabrik Sony di luar Jepang seperti di Singapura dan di Malaysia itu masih tetap memproduksi display CRT tapi under brand yang namanya Trinitron. Jadi secara total Sony itu udah menjadi produsen display CRT selama 43 tahun. Jadi dimulai dari tahun 1965 dan selama masa mereka berproduksi itu udah berhasil menjual lebih dari 280 juta unit. Dan akhirnya tadi di tahun 2004-2008 itu mereka benar-benar berhenti untuk memproduksi CRT. Jadi makanya kamu yang lahir setelah tahun 2000 mungkin baru sempat ngelihat sebentar CRT sebelum akhirnya beralih sepenuhnya ke LED atau LCD. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Jadi kalau zaman sekarang itu orang-orang banyak yang nanya, mendingan kalau saya punya PC itu beli monitor aja atau beli TV. Secara kalau zaman sekarang ini ya, bentuk TV dan juga monitor LED itu udah hampir nggak ada bedanya. Jadi secara fisik kita lihat ya hampir mirip dan memang secara fungsi bisa dipakai untuk dua-duanya. Jadi kalau dicolokin ke PC juga bisa, dipakai buat TV juga bisa. Cuma permasalahannya sebenarnya secara teknologi, bukan teknologi displaynya sih ya, tapi secara inputnya itu sebenarnya beda. Jadi contohnya nih ya, ini perbedaan TV LED dan juga monitor LED sekarang, itu yang membuat mereka sama dan bisa dipakai di PC itu hanya colokan HDMI yang ada di TV. Dan kebetulan memang colokan ini sekarang dibikin universal gitu ya, dibikin HDMI bisa untuk semua device dan akhirnya itulah PC bisa dicolokin ke monitor atau di TV. Tapi sebenarnya di luar itu bedanya jauh banget. Karena kalau kita bicara tentang PC, itu colokannya bukan cuma HDMI, bre, tapi ada VGA, ada DVI, ada DisplayPort. Di mana umumnya colokan itu tadi nggak ada di TV. Yang ada di TV cuma HDMI doang dan sisanya adalah colokan komposit atau RCA yang warna-warni merah, kuning, putih gitu ya. Sedangkan colokan RCA tadi sebaliknya ya, nggak ada di monitor PC. Dan hal ini juga sebenarnya terjadi di saat teknologinya masih dalam bentuk CRT seperti ini. Jadi waktu itu colokan untuk PC itu masih belum universal untuk bisa digunakan di TV. Jadi gini nih, kalau di monitor ini dia punya colokan VGA kayak gini. Ini udah standar ya.
Sedangkan kalau di TV, mereka pakainya colokan RCA. Udah, nggak ada yang lain. Jadi saat itu, PC yang kamu punya nggak mungkin bisa dicolokin ke TV, karena memang colokannya nggak ada. Jadi di sini secara fungsi memang udah dibedakan banget. Kemudian selain colokan, masih ada beberapa perbedaan lain, seperti contohnya ini. Jadi kita lihat nih, ini adalah monitor dan ini adalah TV ya. Ini pencetan ada di depan semua. Cuma yang di sini, ini adalah untuk ngatur settingan. Jadi sama seperti monitor PC zaman sekarang. Ini untuk ngeluarin menunya, kemudian untuk milih brightness dan segala macamnya itu diatur di sini. Dan udah, nggak ada opsi lainnya. Sedangkan kalau di TV, pencetan yang di depan ini fungsinya beda banget. Ini adalah power, kemudian ini adalah untuk volume, dan ini untuk mindahin channel. Tuh, itu kalau dipasang di sini jelas nggak akan ada fungsinya. Dan sebaliknya pun secara fungsional mau dibalik juga nggak bisa. Dan ada tambahan lainnya lagi. Di TV ada yang namanya antena kayak gini nih. Jadi zaman dulu belum ada kita nonton YouTube pakai TV, terus TV pakai internet, itu nggak ada. Jadi kamu harus nangkap sinyalnya pakai antena. Kemudian TV juga punya remote. Ini khusus untuk TV yang agak canggih. Kalau yang murah-murah banyak juga yang nggak punya remote ya. Terus lagi fitur yang nggak dimiliki oleh monitor pada umumnya adalah speaker. Kalau kamu beli TV, udah pasti bakal ada speakernya. Sedangkan kalau kamu beli monitor, biasanya nggak punya speaker. Ada beberapa, tapi harganya juga pasti akan beda. Dan ya secara umum hampir sama seperti sekarang, monitor PC juga jarang banget yang punya speaker. Seandainya ada, suaranya juga jelek banget. Nah, terus yang membuat beda lagi teknologi CRT lama dengan monitor zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu semua colokan ini bisa dilepas semuanya. Jadi dari PC-nya bisa dipasang, bisa dilepas. Di monitornya pun juga seperti itu. Sedangkan ini beda. Ini colokan VGA, itu yang di ujung monitornya, itu dia nggak bisa dilepas. Jadi ini udah include di dalam monitornya. Dan ini akan jadi ribet kalau misalkan kayak gini nih. Ini colokannya pinnya hilang 3. Jadi kalau dia dicolokin nggak akan muncul gambarnya. Dan kalau zaman sekarang sih gampang ya, tinggal beli kabel baru, udah selesai. Tapi kalau ini nggak bisa, karena dia ujung satunya tertanam di dalam monitor. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan antara monitor dan TV CRT. Tapi ini hanya untuk monitor dan TV yang udah canggih, dimana dia sudah mendekati masa-masa akhir CRT digunakan gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara teknologi CRT secara global, itu kan udah dimulai dari tahun 1960-an tadi kan. Itu teknologinya beda banget, karena zaman dulu itu TV layarnya nggak berwarna bre, hitam putih. Termasuk monitor PC waktu itu juga hitam putih atau hijau hitam gitu ya. Pokoknya belum ada warna yang kayak sekarang lah, warna-warni gitu nggak ada. Terus juga untuk TV bentuknya bukan melulu kayak gini dan bisa diangkat nggak? Walaupun ini kalau diangkat berat banget ya, tapi zaman dulu ada yang lebih berat lagi. Jadi bentuknya benar-benar seperti lemari. Jadi dia bukan cuma kotak ini, tapi ada kakinya, terus ada kayak raknya gitu, terus bisa ditutup. Mungkin kamu sering lihat di film ya, dan ya itu adalah teknologi CRT yang sama seperti ini, tapi lebih jadul. Dan itulah tadi bahwa CRT itu memang perkembangannya terus. Jadi dari awal dia dibuat sampai akhir, itu teknologinya terus berkembang. Termasuk LCD dan LED juga sama. LCD di awal dia dibikin sama yang ada sekarang, teknologinya juga udah beda jauh. Nah, tadi udah saya ceritain juga bahwa CRT itu udah mulai ditinggalkan di awal tahun 2000-an. Tapi sebenarnya untuk teknologi LCD sendiri yang nantinya akan menggantikan CRT, itu sudah mulai dibuat dari sejak tahun 90-an lah, pertengahan 90-an, tapi waktu itu harganya masih mahal banget. Baru akhirnya setelah sekitar tahun 97, harga LCD bisa mulai turun dan bisa hampir menyamai harga CRT, belum sama ya. Akhirnya dari situlah mulai orang-orang melirik teknologi LCD. Salah satu monitor LCD pertama yang ada di pasaran adalah Ezio FlexScan L66. Kemudian muncul SGI 1600SW, terus Apple juga ngeluarin Apple Studio Display, terus ada lagi ViewSonic VP140. Nah, di awal LCD keluar, itu banyak orang yang berstatement bahwa udahlah, nggak usah upgrade ke LCD. Percuma, karena teknologinya masih bagusan CRT. Bahkan statement itu masih banyak orang yang percaya sampai hari ini bahwa teknologi CRT itu lebih superior dibandingkan LED modern yang kita gunakan sekarang. Emang iya? Untuk para gamer, biasanya kalau kita bicara tentang monitor, itu kita bukan hanya bilang barang yang kita butuhkan untuk menampilkan gambar, tapi lebih teknis lagi. Bahwa kita butuh response time yang cepat, terus kita butuh refresh rate yang tinggi dan segala macam lah ya. Nah, katanya untuk hal-hal teknis seperti itu tadi,
CRT lebih canggih. Dia bisa menampilkan gambar lebih cepat dari LCD atau bahkan LED dan bisa menghilangkan masalah motion blur yang sering dihadapi monitor modern. Ditambah lagi color range dan color contrast CRT lebih bagus dibandingkan LCD dan LED. Kalau untuk saat ini, hal ini udah sangat sulit untuk dibuktikan karena kalau kita bicara tentang display, itu mau LCD, mau LED, mau CRT, itu variasinya banyak banget. Jadi kalau sekarang kamu mau beli monitor, beli yang harganya 800 ribuan ada. Tapi kalau kamu mau beli yang harganya puluhan juta juga ada. Dimana gap performance di antara dua level harga tadi udah jelas jauh banget. Dan zaman dulu monitor CRT juga sama. Harganya nggak sama bre. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalau kita bilang CRT itu lebih bagus dari LCD atau LED, ya CRT yang mana dulu dan LED yang mana dulu? Apakah yang murah sama-sama murah atau murah sama mahal atau yang mana? Dan hal ini sepertinya sekarang udah sangat sulit untuk bisa dibuktikan. Dan kalau kita lihat perkembangan LED sendiri, itu teknologinya juga jauh banget. Kayak contohnya zaman dulu refresh rate 60 Hz itu udah bagus banget, tapi sekarang udah ada yang sampai 360. Artinya gap di antara teknologi LED-nya sendiri aja udah berkembang sangat pesat gitu ya. Jadi kalau boleh saya bilang, pernyataan bahwa CRT itu lebih canggih atau lebih bagus dibandingin LCD itu hanya berlaku di saat awal pergantian dulu. Jadi di saat fase peralihan dari CRT ke LCD, di mana CRT teknologinya udah matang, sedangkan LCD baru dibikin. Nah, disitulah muncul bahwa LCD ternyata tampilannya kurang bagus, warnanya kurang tajam, dan segala macam yang disebutin sama orang. Dan kalau dibilang bahwa refresh rate CRT lebih bagus, ya nggak bisa juga. Karena sekarang kita udah bisa lihat bahwa monitor itu udah ada yang refresh rate-nya 360 Hz juga. Kurang tinggi apa coba? Terus ada satu lagi yang menarik dari monitor CRT ini, dan mungkin ada orang yang membawa kebiasaan itu walaupun sekarang udah pakai LCD. Jadi zaman dulu ingat nggak? Kalau kita lagi nonton TV atau lagi ada di depan komputer, itu biasanya orang tua kita ngingetin jangan dekat-dekat, nanti matanya rusak. Ada yang bilang karena nonton terlalu dekat itu nggak bagus, tapi ada juga yang bilang karena ada radiasinya. Sampai dulu sempat ada satu barang gitu ya, yang namanya adalah anti radiasi monitor. Jadi kita beli semacam layar bening gitu, terus digantungin di depan monitor. Itu fungsinya adalah untuk menangkal radiasi yang dipancarkan sama monitor. Saya sendiri nggak tahu apakah hal itu benar atau enggak, karena saya sendiri nggak pernah mengukur berapa kadar radiasi yang muncul dari monitor, dari CRT sampai LED. Itu nggak pernah saya lakukan. Tapi mengingat monitor itu udah dari dulu diproduksi secara massal dan udah banyak yang melakukan pemeriksaan dan melakukan sertifikasi, jadi sudah bisa dipastikan bahwa semisal ada radiasi pun angkanya kecil sekali dan tidak akan sampai membahayakan kesehatan manusia. Dan untuk monitor CRT itu memang benar bahwa dia memancarkan radiasi X-ray, tapi kadarnya juga kecil banget dan masih sangat aman untuk digunakan oleh manusia. Tapi kalau kita bicara tentang bahaya lain dari monitor CRT dan juga TV CRT, itu memang benar ada. Contohnya, kita nggak boleh sembarangan membongkar monitor CRT karena di dalam monitor itu ada komponen yang bisa menyimpan tegangan listrik tinggi. Jadi walaupun sumber listriknya udah dicabut, tapi tegangannya masih tersimpan di situ, dan kalau sampai kita kesetrum, dampaknya bisa fatal juga. Kemudian satu lagi nih, cupnya. Ini bahannya adalah kaca, dan ini kalau kamu buka, dia bukan cuma ini doang, tapi dalamnya juga ada kacanya itu. Dan itu dia dalamnya ada tekanannya. Jadi kalau sampai kepentok, dia punya potensi untuk meledak. Dan kalau sampai meledak, bayangin, kaca bre. Betapa bahayanya ini ya kalau sampai terjadi sesuatu. Termasuk di dalam ini komponennya juga banyak banget, dan salah satunya ada bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, di mana kalau sampai kita salah menanganinya dan sampai terjadi kebocoran, itu dampaknya juga bisa berbahaya. Nah, kesimpulannya sekarang adalah CRT dan LCD mana yang lebih baik? Ya, kalau dibilang CRT atau LED lebih baik itu nggak tepat juga, karena sebenarnya teknologi itu dibuat sesuai dengan kebutuhan saat dia diproduksi. Jadi zaman dulu itu kebutuhannya PC ya emang bisa dipenuhi dengan monitor CRT seperti ini. Sedangkan zaman sekarang kalau kamu bikin PC dan kamu pakai monitor ini, walaupun bisa, tapi udah nggak optimal lagi. Secara resolusinya juga udah nggak bagus, terus secara colokannya juga udah beda banget gitu kan ya. Jadi sudah bukan peruntukannya lagi. Terus gimana dengan orang yang ngeklaim bahwa gambar yang ditampilkan oleh monitor CRT ini lebih bagus, lebih mulus dibandingin monitor LED? Kembali lagi, disesuaikan dengan kebutuhannya saat itu. Jadi contohnya nih, monitor LED sekarang itu resolusinya udah tinggi, jauh lebih tinggi dibandingin CRT.
Dan untuk teknologi monitor sekarang, itu secara pixel, itu mereka berdiri sendiri-sendiri. Makanya ada depth pixel 1, itu karena masing-masing pixel tidak saling berhubungan dengan sebelahnya gitu ya. Dan akhirnya kalau kamu punya gambar yang pixelnya jauh lebih rendah dibandingin yang bisa ditampilkan oleh monitor, gambarnya akan terlihat ngeblur atau akan terlihat bergerigi. Pokoknya kelihatan nggak bagus lah. Jadi kalau kamu masih punya konsol zaman dulu, kamu punya Nintendo atau mungkin punya Sega Mega Drive gitu ya, terus kamu mainin di monitor LED sekarang, gambarnya bakal kelihatan jelek banget. Tapi kalau kamu pasangin ke monitor CRT atau ke TV CRT, gambarnya akan terlihat lebih bagus. Kok bisa? Karena memang pengaturan pixel zaman dulu di monitor ini itu bukan berdiri sendiri-sendiri tapi lebih ngeblend gitulah ya, sampai akhirnya gambarnya akan terlihat lebih bagus kalau digunakan untuk main konsol zaman dulu yang memang resolusinya rendah. Tapi sebaliknya juga sama, kalau kamu mainin PS5 atau PS4 gitu ya di monitor ini, ya gambarnya juga nggak akan sebagus kalau kamu mainin di monitor LED. Jadi intinya, tidak ada yang lebih bagus di antara kedua barang ini karena mereka berdua dibuat di zaman yang berbeda dan memang diperuntukkan untuk fungsi yang berbeda. Jadi kalau sekarang kamu pengen ngerakit PC yang baru, ya idealnya kamu pakai monitor keluaran terbaru. Tapi kalau kamu pengen ngerakit PC zaman dulu, jadi pengen menghidupkan lagi PC tahun 90-an kamu yang ada di gudang gitu ya kamu harus cari monitor CRT seperti ini. Atau kalau kamu pengen nyobain beli konsol tua atau ternyata kamu masih punya konsol tua di gudang dan pengen kamu pakai lagi, idealnya kamu pakai TV CRT juga. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.